Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadi burhanuh al-maqsud fil wujud karamuh wa ihsanuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih saja memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan, semua itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, sebelum kajian mari kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita kirimkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan yang kedua kita kirimkan untuk sanak famili keluarga kita, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Dan yang ketiga kita kirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan, dan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fathun min Allah wa fathun qarib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Subhanallah dengan bahasa hadis arba'in. Mari kita simak dengan teliti dan bersama. Nanti kira-kira dipersiapkan pertanyaan yang baik. Kalau ada pertanyaan nanti Ustaz akan bertanya kepada jamaah dan hadirin dan hadirat. Padanya tafadhol alaihi masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka puasa. Salamnya pada lemes-lemes. Ya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji buat Allah yang telah menunjuki kita kepada jalan ini, jalan keberkahan ini, jalan kebaikan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah mungkin kita akan mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kecuali karena Allah yang memberikan kita hidayah. May yahdihillah, barang siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang akan mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, berada dalam kesesatan karena keburukan amalnya, fala hadiyalah, maka tiada seorang pun yang akan mampu memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang layak kita sembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang dia pilih menjadi utusannya karena kebaikan, karena keluhuran budi pekertinya, karena kebaikan amal perbuatannya, karena kebersihan hatinya. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih membawa acara, dan saya mohon izin yang saya hormati para alim ulama, para hujaj, para sesepuh. Sekali lagi bukan bermaksud merasa lebih baik, tapi ini karena difitnah saja, disuruh membawakan kitab ini. Mudah-mudahan tidak banyak salahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua lumayan panjang dan menarik, terutama ini buat para orang tua, buat para guru. Hadis kedua ini masuk dalam kategori hadis tarbawi, hadis metodologi pendidikan. Ini bagaimana Allah mendidik para sahabat dengan cara yang amat unik.
bukan cuma inti matan materinya, tapi bagaimana hadis ini disampaikan. Ini ada cerita yang menarik sambil kita sedikit belajar bahasa Arab ya. Sebab kalau nggak ngerti sama sekali bahasa Arab itu agak berbahaya sedikit. Ya, kita baca sedikit saja salah ya. Bismillahirrahmanirrahim, masuk titik aja satu, itu gawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rojim itu buat syaitan, kalau buat Allah itu rahim. Kalau ketukar sedikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim harusnya ya. Ketukar sedikit jadi rahim itu bahaya sekali. Maka sedikit-sedikit belajar bahasa Arab itu perlulah, karena kalau enggak repot kita ya. Kalau salah berbahasa Arab nanti repot. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau qul katakanlah, tapi kalau qul makanlah. Kalau katanya la a'budu ma ta'budun, tidak akan kami sembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau nggak ngerti artinya la a'budu ma ta'budun, pasti kami sembah apa yang kamu sembah. Ngaco habis itu, ngaco habis. Sedikit barangkali kita baca terjemahan, mudah-mudahan kalau ada yang lebih paham, saya salah tolong dijabri aja ya. Jangan di sini ngebilanginnya siana nama saya malu depan jamaah, dijabri aja kalau saya salah supaya oh ini salah, oh ya nggak apa-apa. Hadis sesani, hadis yang kedua. Hari ini hari Jumat. Sebenarnya dari Kamis ke Jumat. Kamis itu 5. Habis Jumat Sabtu, Sabtu itu 7. Ahad itu Minggu. Minggu nggak ada. Dulu tuh Ahad, nggak pernah ada Minggu. Ahad Isnain, Sani. Ya, hadis Sani, hadis yang kedua. An-Nu'man. An ini sekali lagi bukan dari. Ya, dari itu min. Dari ke min ila. Tapi an ini sebenarnya bisa dibilang dari, tapi dia melekat pada Umar. An-Nu'man. Ya, radhiyallahu anhu, meridhoi Allah anhu padanya. Ya kan, anhu an sama. Jadi an bukan dari. An Umar, dari Umar, tapi bukan dari gitu. Tentang Umar, melekat pada Umar radhiyallahu, meridhoinya Allah anhu, tentangnya. Aidon juga, karena hadis pertama juga an Umar. Maka di sini kata Aidon juga. Qala, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Umar radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusan. Di antara baina, di antara ma itu apa? Di antara apa? Di antara apa? Maksudnya apa? Nanti bisa jelaskan. Bainama nahnu, kami julusan, duduk-duduk. Ainda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari. Once upon a time. Zata yaumin, pada suatu hari. Ittala'a, ketika muncul. Tola'a, ketika tola'a itu apa ya? Kayak badrun, tola'al badrun, muncul. Wing gitu kan. Ittala'a alaina. Allah itu di atas, alaina di atas kami, maksudnya di tengah-tengah itu muncul gitu. Rajulun, seorang laki-laki. Ini bagaimana Allah memberikan sebuah metode pendidikan kepada para sahabat dengan cara yang begini. Enggak Rasul tiba-tiba menjelaskan, tapi Allah kirim seorang laki-laki. Zata yaumin ittala alaina rajulun. Sifat rajulun ini, sifat laki-laki ini menarik. Syadidu bayadis siyab. Syadidu sangat, bayadi putih, siyab bajunya. Ini bahasa yang luar biasa. Syadidu bayadis siyab. Kalau kita bayangkan berarti orang ini pakai baju gamis sekali gitu ya. Baju khas orang Arab yang kalau kata orang Tasikmalaya dia bingung ketika dia umroh, dia haji, apa laki-laki di sini semua pakai daster. Baju di sana kan gitu ya. Syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya. Baju putih, oh bercahaya gitu ya. Sawadus, syadidus sawadis suur, sangat hitam rambutnya. Sawad, kalau yang kita kenal hajar aswad, batu hitam. Sawad, bayat itu kalau apa?
kanzul abiyad, ya, pusaka putih. Kanzul ahmar, pusaka merah. Itu pusaka kita merah dan putih. Tapi ini sawadis siap, sawadis sumur, sangat hitam rambutnya. Jadi rambutnya sangat hitam, nggak ada bekas debu, nggak ada bekas perjalanan. Tetapi la yuro alaihi, tidak dilihat atasnya. La yuro alaihi. Kalau yaro melihat, kalau yuro dilihat. Fasif. La yuro alaihi, tidak dilihat atasnya. Atharus safar, athar, bekas safar, perjalanan. Yang melakukan perjalanan namanya musafir, perjalanannya namanya safar. Tidak terlihat bekas safar. La yuro, tidak dilihat alaihi atasnya. Atharus safar, bekas perjalanan. Tetapi lanjutannya wala, dan tidak ya'rifuhu, mengenalinya. Kalau tadi dilihat pasif, ini aktif. Wala ya'rifuhu, dan tidak mengenalinya minna, dari kami. Maksudnya di antara kami para sahabat muhajirin ansor nggak ada yang kenal. Ahadan, seorang pun, satu orang pun nggak ada yang kenal. Tapi menarik nih, orang sangat berbaju sangat putih, berambut sangat hitam, ya, nggak terlihat bekas safar, nggak ada yang kenal. Tapi apa yang dilakukan menarik, bikin semua bertanya-tanya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta, sehingga jalasa, dia tiba-tiba duduk, telah duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada Nabi terus duduk. Duduknya juga keren gitu. Fa'asnada, maka dia merangkaikan, menyambungkan. Kalau hadis namanya sanad, sambungan hadisnya. Fa'asnada, maka dia menyambungkan rukbataihi ila rukbataihi, lututnya kepada lututnya. Nya yang pertama laki-laki itu, nya yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukbataihi, hi itu nya. Ila rukbataihi. Jadi duduk, lututnya disambung. Mungkin gini Ustaz. Kalau dipraktekin. Gini nih. Belum bisa nanti pakai disambung gini. Biar kelihatan kesana Ustaz. Nah, gitu. Jangan cuman ya. Gitu. Duduk begini ini. Ya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Duduk. Songong bener itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang enggak dikenal, ya. Syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis suhur, tiba-tiba jalasa fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Enggak cukup sampai situ. Kemudian saya takut salah, ya. Wa wada'a, dan dia wa wada'a, meletakkan kaffaihi, telapak tangannya, ala fakhidahi, di atas paha Nabi, gitu. Ditaruh di sini. Nanya, mahwal Islam. Sahabat bingung kan, orang berbaju sangat putih, berambut sangat hitam, nggak ada bekas safar, tapi nggak ada yang kenal. Tiba-tiba duduk nyambung lutut, naruh paha. Nanya, mahwal Islam. Ini membuat kaget sahabat. Ini siapa nih, songong bener, gitu kan? Kemudian dia bertanya, faqala waqala, dan dia berkata, ya Muhammad. So akrab banget gitu kan? Muhammad, gitu. Akhbirni. Kalau kita tahu kabar, akhbirni, kabarkanlah aku nih, anil Islam, tentang Islam. Ini nih bukan dari, jelas. Tadi kan an abi dari, anil Islam, tentang Islam. Faqala, maka telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu. Ini menarik, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kalau guru. Ini kalau ngajar bikin terpesona dulu anak-anak, bikin kaget dulu suasana, bikin mereka bertanya-tanya, bikin mereka tertarik. Ini luar biasa. Bagaimana Allah mengirim bintang tamu di kelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah kita ngalahinnya.
sekolah sehebat apapun nggak bisa ngadirin bintang tamu, misalnya parent day gitu kan, hari orang tua, yang dihadirin ini bintang tamunya keren banget ya. Nanti di ujung akan diketahui siapa laki-laki ini. Bintang tamu luar biasa, syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya, syadidus sawadis suhur, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi min atharis safar, tidak terlihat atasnya bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahadan, tapi enggak kenal seorang pun di antara kita. Tiba-tiba jalasa duduk, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, disambung lututnya, wa wada'a kaffaihi ila fakhidaihi, ditaruh tangannya di atas paha Nabi. Kemudian berkata, enteng banget, ya Muhammad, wahai Muhammad. Makin melotot kan para sahabat, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini sahabat udah serius semua, maka ini memang pelajaran paling penting setelah bab niat ini, Islam. Kata Nabi, al-Islam, Islam adalah antasyhada, bahwa kamu bersaksi. Tapi saya kasih beberapa diksi yang lain ya selain bersaksi, karena bersaksi ini kita nggak bisa bayangkan. Kamu bersumpah, kamu berjanji, kamu berikrar, kamu memproklamasikan. Antasyhada, kamu bersaksi, kamu berikrar, kamu bersumpah, kamu memproklamasikan, kamu menyampaikan kepada khalayak semua bahwa la ilaha illallah, tiada ilah, tidak ada ilah, tidak ada yang kamu cintai, tidak ada yang kamu takuti, tiada yang kamu harapkan pertolongannya, tiada yang kamu takuti kemarahannya, tiada yang kamu khawatirkan hilang cintanya. Jadi ini jangan sekedar diarahkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu terlalu rendah. La ilaha illallah, tidak ada yang kamu takuti, tidak ada yang kamu paling inginkan keridoannya, tidak ada yang paling kita khawatirkan kehilangan cintanya kecuali Allah. Kalau kayak gini selesai sebenarnya dari antasyhada an la ilaha illallah. Kenapa? Yang paling kita harapkan ridhonya siapa? Allah. Yang paling kita harapkan cintanya siapa? Allah. Yang paling kita andalkan siapa? Allah. Kalau sudah begini sebenarnya selesai, sudah sampai sini aja. Sudah selesai sampai sini aja, selesai sudah. Antasyhada an la ilaha illallah. Kamu bersumpah, kamu memproklamasikan diri, tidak ada yang paling kamu cintai kecuali Allah, tidak ada yang paling kamu takuti kecuali Allah, tidak ada yang paling kamu khawatirkan hilang keridoannya kecuali Allah, tidak ada yang paling kamu khawatirkan meninggalkan kita kecuali Allah. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah bersama kita, nggak akan ada yang perlu kita khawatirkan. Maka menariknya, ini ngaji ini bisa hadis panjang ini lama banget ini. Kalau nggak dibahas nggak seru amat cuma gitu loh kan. Dibahas ini masih panjang banget. Udah 6:30. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Ketika orang-orang Palestina, orang-orang Gaza merasa Allah bersamanya, rumahnya runtuh, dia tertimbun, begitu bisa diselamatkan, dia nggak menangis. Kita lihat itu anak muda, begitu diselamatkan, Allahu Akbar, kita menang. Padahal dia baru diselamatkan dari timbunan. Wah, apa namanya? Oh, ini menggelegar ya Allah ya Rahman. Anak-anak muda itu, anak-anak kecil, ketika ditawari permen, ditawari apa, ya mereka suka terima. Tapi begitu ditawari mushaf, mereka bergembira luar biasa. Kenapa? Karena benar-benar syahadatnya itu benar. Antasyhada alla ilaha illallah. Mana tadi? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dua kalimat syahadat ini benar ada di dada kita, selesai sudah semua. Selesai urusannya semua. Maaf, saya mungkin minggu depan ya kalau ada proyektor sekalian ada speaker. Saya lupa, kayaknya baru kemarin ternyata udah gilirannya lagi. Ada yang menarik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang anak-anak kita ke depan. Mau jadi apa anak-anak kita ke depan? Akankah mereka jadi orang-orang besar atau mereka
anggaran listrik habis gitu ya. Hanya karena masalah tagihan yang belum terbayar. Anak-anak hanya karena masalah mainan yang belum bisa dibelikan. Hanya karena masalah HP yang mau diambil tapi dia gak berani maju. Karena dia mau mainan. Kalau anak-anak kita yang ada di hatinya kegelisahannya, kekhawatirannya cuma masalah ini, anak-anak kita tidak akan tumbuh menjadi orang besar. Para pejuang waktu itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh pejuang waktu itu, mereka menjadi orang besar karena yang ada dalam pikirannya bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi bangsanya. Dan kalau anak-anak kita kegelisahannya, kekhawatirannya, yang mereka pikirkan ketika mereka bangun tidur adalah bagaimana nasib umat ini 10-20 tahun yang akan datang ketika mereka memimpin umat ini, anak-anak kita. Kalau syahadatnya masuk dengan benar, anak-anak bangun tidur yang dia pikirkan bagaimana nasib umat sekarang, bagaimana umat Islam Indonesia yang 90% tapi hanya menguasai 2% aset Indonesia. Ya betul. Umat Islam Indonesia 85% tapi tidak menguasai sampai 5% aset Indonesia. Penduduknya 85%, kekayaannya nggak sampai 5%. Kalau yang dia pikirkan itu, maka dia ingin menjadi kaya, dia ingin menjadi entrepreneur, dia ingin menjadi penguasa untuk mengkayakan saudara-saudaranya umat Islam. Tidak yang dipikirkan cuma dirinya, bukan. Dia cuma ingin hebat. Kalau yang dia pikirkan adalah umat karena dua syahadat yang benar ini, maka jadilah dia anak muda yang dikagumi Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tiap hari, tiap detik ibadah. Bahkan ketika dia main basket, dia olahraga, niatnya ibadah. Ibadah tuh gak cuma sholat, baca Quran, puasa, ya jadi makmum, jadi imam, bukan itu. Bahkan ketika dia naik kuda, dia pegang busurnya, dia tarik araunya, dia panah, dia sedang beribadah. Dan ketika dia berolahraga dalam ibadah, ketika dia dikalahkan dalam permainan itu, maka dia berkata, la baksa, tidak ada masalah. Ya, kalau niatnya sudah ibadah, jadi normal gedong gitu ya. Siapa? Habib yang niatnya memang ibadah. Dan bayangkan, jamaah yang dirahmati Allah, ibadah bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Bayangkan kalau Cristiano Ronaldo itu Islam gitu kan, doain aja masuk gitu ya. Masya Allah. Andai saja Cristiano Ronaldo masuk Islam ya, salah aja Muhammad Salah. Walaupun saya protes itu, enggak, dia bener kok, nggak salah ya. Muhammad Saleh sebenarnya kalau orang Indonesia itu bukan salah. Kalau Indonesia salah kan berarti kagak bener ya. Itu Muhammad Saleh. Itu dengan kalau anak kita nih niat jadi pemain bola bagus untuk berdakwah dengan bola, berapa banyak gitu katanya, apa sih dia mainnya sesuai itu apa mana gitu ya, yang apa pasnya banyak juga yang jadi belajar Islam gara-gara Muhammad Salah. Ini kalau anak-anak muda, maka saya pengen bener gitu ya, alhamdulillah itu banyak anak muda di pojokan gitu kan. Karena yang penting haji itu anak muda. Orang tua 10 tahun lagi udah bisa jalan. Walaupun orang tua penting juga, baru pulang lagi kan ngambek. Tapi anak muda luar biasa nih kalau anak muda pada ngaji. Kenapa? Di mindsetnya, kegelisahannya adalah umat. Tadi terlalu serius. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan sholat. Maaf ya, tuqimus shalah, nggak ada tuf'alus sholat. Kamu mengerjakan sholat nggak ada. Sholat nggak cukup dikerjakan, dia harus ditegakkan. Sholat itu doa dan janji. Sholat itu doa dan janji, betul nggak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Janji dan doa, Rabbighfirli warhamni. Sholat itu doa dan janji. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu doa dan janji, mantra-mantra sholat itu. Ya. Yang kalau benar masuk waktu timu sholat akan jadi orang luar biasa. Akan jadi orang luar biasa kalau dia bisa tuqimu sholat. Waktu dia zakat, kalau dia sudah bisa tuqimu sholat, maka mudah bagi dia untuk waktu dia zakat. Kenapa? Kalau orang belum tuqimu sholat, bagaimana dia mau bayar zakat? Kalau belum ada uangnya sih gampang, ya kan? Punya uang 40 miliar, sedekahin 1 miliar, gampang nggak? Gampang, uangnya belum ada. Kalau uangnya udah ada, repot itu, repot ya kan? Kalau punya uang 2 miliar, sedekahin 1 miliar. Kalau uangnya belum ada, gampang.
Begitu ada uangnya 2 miliar, sedekahin 1 miliar. Susah. Padahal ya mudah-mudahan Allah uji kita ya dengan uang yang banyak. Ya, mudah-mudahan Allah uji kita dan semuanya ujian. Miskin ujian, kaya juga ujian. Wa tu'tiya zakat, wa tasumu Ramadan. Dan kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tuhijjul baita in istata'a. Wa tuhijjul, dan kamu beribadah haji ke Baitullah in istata'a, jika kamu mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, berjalan. Udah selesai Nabi jawab. Laki-laki ini apa? Kalau kata anak muda sekarang, laki-laki ngoncol ini komen, sedekah, bener ente. Sahabat bingung lagi, lu nanya dijawab terus dia bilang lu bener. Ini guru apa murid? Ya kan bisa guru kalau gitu kan. Bener, sedekah, benar kamu. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajabna, maka ajib, maka takjub. Saya cari terjemah yang lebih mirip. Maka kaget, maka heran, itu enggak mirip. Maka takjub. Fa'ajabna, karena takjub dari bahasa Arab, ya kan? Sudah jadi bahasa Indonesia. Fa'ajabna, maka takjub kami. Nah, nanya itu kami. Fa'ajabna, maka takjub kami. Ya, lahu, baginya perempuan itu. Yas'aluhu, dia menanyakannya. Wa yusaddiquhu, dan dia membenarkannya. Godek dah, geleng-geleng kepala. Qala, berkata lagi laki-laki itu, "Fakhbirni anil iman." Maka kabarkan aku. Fa-nya maka, ninya aku. Fakhbirni, maka kabarkanlah aku anil iman, tentang iman. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu'minu billah." Kamu beriman kepada Allah. Maaf, kita beriman gak sama Allah? Beriman ya? Beriman bahwa Allah Maha Adil. Beriman ya? Beriman bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Maha mencatat. Beriman ya? Terus kenapa kalau ada orang zalim kita kesel? Sampai keselnya, kesel banget. Seolah-olah kita nggak beriman bahwa Allah akan tegakkan keadilan. Benar nggak kita beriman? Seolah-olah kita nggak percaya Allah catat itu kezalimannya, bahwa Allah lihat kezalimannya dan Allah akan balas. Nggak perlu kita repot-repot, ya kan? Itu kan kata yang paling terkenal dari Kiai besar teman ini, Gus Dur. Gitu aja kok repot-repot. Allah akan tegakkan keadilannya, nggak usah repot. Jangan kita sampai, ya silakan kita kasihan sama saudara. Laknat Benyamin Netanyahu, laknat ini. Saya kita bukan umatnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa emang gilirannya begitu. Ya dilaknat aja. Nabi Lut juga begitu. Tapi Nabi Muhammad doanya enggak. Doain Benyamin Netanyahu masuk Islam. Coba Pak, kalau Benyamin Netanyahu masuk Islam, diam-diam dia Islam, seperti yang terjadi di perang Ahzab, perang Khandaq, ya, pasukan kafir ada yang masuk Islam disuruh diam-diam, suruh ngadu domba, suruh hancurkan. Nah kalau Benyamin Netanyahu masuk Islam, sebenarnya dia lagi bocorin rahasia-rahasia, kita lagi ngelaknat dia. Ya Allah ya Rahman, kata Allah, kalau nggak tahu, diam, paskut. Ya doain aja, berapa salahnya dia nggak masuk Islam, ya Allah akan azab. Nggak usah repot, Allah akan azab. Katanya doa orang yang terzalimi makbul, betul? Betul ya? Doa orang yang terzalimi makbul, dan banyak orang zalim gopek. Bego. Banyak orang zalim menolotok. Kalau doanya makbul, kalau memang doanya makbul, kenapa ditujukan buat orang lain? Tujukan buat dirinya. Kita dizalimi nih. Ya Allah, angkat derajat saya, ya Allah, bikin anak saya hafal Quran, ya Allah. Kan doa kita makbul. Kenapa kita jauh, ya Allah, lindas dia pakai kereta? Apa untungnya kita? Orang yang zalim sama kita dilindas kereta, apa untungnya? Akhirnya dia dilindas kereta kelingkingnya. Nggak ada untungnya kita. Bahkan ketika dia sudah remuk, kita tetap aja kasihan, betul nggak? Orang zalim sekalipun, kalau sudah berlumuran darah, orang normal kasihan, betul nggak Bu? Pernah lihat nggak pencuri motor digebukin sampai
Cuma dia nggak berani maling motor, dia mau maling jemuran. Nyolongnya sem-sem gitu kan. Ya. Yang ngebukin itu orang mabok juga. Kalau orang masjid, imam masjid gitu kan, pengurus DKM, ya Allah, bukan nggak mau ngebukin, takut sakit. Gitu kan. Ya. Nggak, kita kasihan juga kok. Maka kalau doa kita makbul, ya tujukan buat diri kita. Antum minubillah. Kalau kita benar beriman pada Allah dengan sifat-sifat Allah, Allah Rahman, Allah Rahman. Saudara-saudara kita yang terbunuh itu dia langsung masuk surga. Nggak usah kasihan sama mereka, nggak usah. Kita kasihan sama kita yang nggak berbuat apa-apa. Mereka mewakili kita di sana, mereka nggak mau pergi, mereka menantang maut. Mereka itu jaminannya surga. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Surga sudah benar, kita ini yang konyol. Doa yang agak khusyuk, ya. Infaknya 5.000, mau banyak-banyak uang belanja repot, ya kan, cabai mahal, gas naik, ya. Terus bilang kasihan sama mereka, kayak blogok. Kalau ngomong goblok kan kasar, ya kan? Blogok. Enggak, kita ini yang kasihan. Udah iman tipis, apal Quran kagak, mereka tuh ya Allah ya Rahman luar biasa. Kita malu sama mereka. Malu, lebih malunya lagi apa coba? Mereka menunggu kita, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mereka menunggu kita, mereka yakin betul Kanzul Ahmar dan Kanzul Abyad akan muncul nanti di penghujung zaman. Dan itu adalah pusaka merah dan pusaka putih. Pusaka merah putih. Luar biasa, Indonesia ini merdeka. Perjuangan ulama atas berkat rahmat Allah. Kalimat yang luar biasa. Dan yakin ini anak-anak mudah-mudahan besok lebih banyak lagi anak-anak yang mau saya bakar tuh anak-anak. Semangatnya bakar anak-anak saya Israel. Semangatnya, kalau anak-anak semangatnya tinggi, mereka merasa kita ini ditunggu kaum tidak muslimin Palestina. Pada saatnya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, wah, kita kirim Kopassus, gitu kan? Ya, kita kirim Kopassus, diam-diam bikin terowongan dari Jakarta ke Gaza. Terowongan dari Jakarta ke Gaza, kan? Ya, bahkan ada yang bilang terornya Iron Dome, nggak tahu itu benar apa kagak ya. Katanya hacker Indonesia, ayo belajar jadi hacker, ya kan? Niatnya apa? Jihad fisabilillah, belajar jadi hacker, masya Allah. Kalau niatnya udah jihad fisabilillah luar biasa. Ayo, antum minubillah, beriman kepada Allah. Mana ya tadi? Ini udah tua begini. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat ini mau sekolah, tapi ada malau Fir'aun, sama itu, pembesar, penolong. Ini malaikat-malaikat Allah. Jadi Allah ada dan ada malaikatnya. Ada malaikatnya. Kalau kita berbohong, ada raqib, ada atid. Ya. Percaya nggak? Belah kiri ada Bang Raqib, ya. Belah kanan ada Bang Atid. Kalau di kelurahan Atib ya, Pak Atib, bukan Atid. Ada Bang Raqib, ada Bang Atid yang nyatet amal buruk dan amal baik. Nggak usah repot, nggak perlu kita pengen orang lain tahu. Yang penting Raqib tahu, gitu kan? Yang penting Raqib tahu, selesai. Tapi jangan nuduh orang ria. Benar, jangan nuduh orang ria. Kenapa? Karena amal terbaik itu amal yang ikhlas, tidak ria, tapi diperlihatkan. Saya ulangi, amal yang terbaik adalah amal yang tidak ria, tapi diperlihatkan. Kenapa? Kalau orang beramal diam-diam, siapa yang mau nyontoh? Ngaji diam-diam ya di ruang bawah tanah. Siapa yang mau ngikut? Ini ngaji pakai speaker, ria. Biarin, ria kan adanya Susan. Tetangga saya di Bayoran, kan? Ini bukan ria itu ketika kita ingin dipuji manusia, tapi kalau memperlihatkan agar supaya sana bisunnatil hasanah, itu ibadah tersendiri. Jadi saya mohon diumumin lah, kalau ada yang nyumbang buat Gaza 1 miliar, tolong diumumin. Apalagi kalau duitnya, hartanya semuanya cuma 200 juta. Dia nyumbang 1 miliar, itu perlu diumumkan. Dari mana dia itu? Kita perlu belajar, gitu kan? Jangan-jangan dia bisa nyubah daun pisang jadi dolar. Lah rumah lu harga dijual cuma 300, nyumbang 1 miliar. Dari mana ceritanya? Bismillah, niat.
Ternyata dia nyumbang niat, karena niat gak pakai amal diterima ya. Udah di sini semua niat aja. Kalau besok punya uang 10 miliar kasih 1 miliar, nggak mungkin kan? Besok punya uang 10 miliar, mobil berapa duit? Kalau ada, rumah berapa duit? Anak laku nggak dijual. Ada emas 60 kilo, orang ada yang membeli. Kalau pagi-pagi keluar kuningnya 2 kilo, setengah kilo. Itu mas Karyo, mas Tonton. Niat aja niat. Wa malaikati, wa kutubi, dan kitab-kitabnya. Kutub itu berarti kitabnya banyak. Malaikat juga berarti zatnya banyak, makhluknya banyak. Kalau satu malaun. Wa rusuli, dan rasul-rasul. Bukan cuma kita beriman kepada Muhammad SAW. Ada yang ngeliatin, saya jadi ikut liatin. Habis waktu ini sebenarnya baru sampai sini. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Maaf jamaah sekalian, iman kita pada hari akhir lah yang membuat kita masih tetap semangat hidup di dunia. Kalau nggak ada hari akhir, ya Allah, udah di dunia belangsa, gitu ya, nggak ada akhirat. Orang ateis itu hidupnya sengsara, ya, sengsaranya kekal. Kalau kita kan sengsara juga bakal selesai, gitu kan? Ya, senang juga bakal selesai. Wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadari, dan percaya dengan qadar, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya, semua dari Allah, semua dari Allah. Tetapi kalau dia jadi benar-benar keburukan, itu karena kita. Semua dari Allah. Tapi yang menyatakan dia khairihi wa syarrihi itu kita. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk. Bahkan orderan yang nggak jadi itu belum tentu buruk, enggak. Allah takdirkan bukan keburukan, kita yang namain dia apes, ya. Allah nggak bilang ada takdir apes, nggak ada. Tapi kita yang bilang apes, ya kan? Padahal enggak, belum tentu. Bisa jadi apes kecil untuk menghindari apes besar. Semua, bahkan gini, ketika Allah bikin kita menderita karena dosa-dosa kita, apa Allah yang berikan itu penderitaan adalah sebuah keburukan? Tidak. Zoharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada Allah. Jadi kenapa kita ini nggak kaya-kaya? Karena Allah tahu kalau kaya lu jadi korun. Kenapa anak kita nggak pinter-pinter? Allah tahu kalau pinter jadi Haman. Allah tahu. Ya sudah, terima saja khairi wa syarri, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itu kebaikan yang Allah berikan buat kita. Nggak perlu mimpi saya sama imam sama-sama kurus, ya kan? Nggak perlu iri sama yang sama. Begitu dah, gitu. Udah tentukan dari Allah khairi wa syarri. Ini waktu nggak bisa nih. Belum. Karena masih belum nyampe ujung, masih panjang ini. Oh lah, dia jawab lagi, sodakta. Emang nih, benar kamu? Kemudian dia berkata lagi, qala akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, Rasulullah berkata, anta budallah, kamu menghambakan diri kepada Allah. Jangan artikan beribadah. Kenapa? Dalam otak kita beribadah itu cuma sholat, ngaji, haji, zakat, puasa, betul? Anta budallah, kamu menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah. Ka'annaka, seolah-olah kamu kamu melihat dia Allah. Kalau mengabdikan diri 5 waktu apa 24 jam? Menghambakan diri kita pada Allah 5 waktu atau 24 jam? Ka'annaka tarahu, seperti kita melihat Allah. Mau makan seolah-olah ada Allah. Maka kemudian kita akan apa kalau mau makan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada makanan seolah-olah ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seolah-olah ada, karena kata rupa ilam takut tarok, maka jika tidak, belum, nilam yang nggak pakai elang. Jadi nanti kita akan melihat Allah. Takut, kamu bisa. Tarohu, kamu melihatnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia Allah, ya roh, dia melihatmu.
melihat. Sesungguhnya dia melihat. Ini jadi makin ke bawah nih, makin penting. Islam, iman, ihsan. Qala, nanya lagi nih. Fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang sa'ah, waktu. Sa'ah itu waktu. Waktu apa? Waktu dipencetnya tombol nuklir, ditiupnya sangkakala. Saya nggak tahu tombol nuklir itu sangkakala apa bukan ya. Tapi memang nuklir yang ada di dunia sekarang cukup buat ngancurin 10 bumi. 10 bumi bisa hancur dengan nuklir yang ada di dunia sekarang ini. 10 bumi bisa hancur. Ledakin aja semuanya, insya Allah modern kabeh. Fakirnya Anissa. Apa jawab Nabi? Qala, Rasulullah berkata, mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya tentang dia bi'amal, dengan lebih tahu minas sa'ir, dari orang yang Jadi Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bukan berarti yang bertanya tahu juga. Jibril juga nggak tahu. Itu di akhir nanti sebenarnya. Qala akhbirni anil amaratiha. Maka kabarkanlah kepadaku tentang urusan-urusannya. Amaratiha, tanda-tandanya. Kalau tanda ayat ya kan, ayatiha. Ini amaratiha, urusan-urusannya. Berkata Nabi, antar di dalam ummah rabbataha wa antarul hubba kumarana. Kita sokep sedikit ya. Ini nggak penting lah ngomongin tanda-tanda kiamat. Kita paling ke ujung setelah ini jawab. Kultu. Nah, setelah ini selesai pertanyaan tentang hari kiamat itu, tsumma talaqa. Kemudian laki-laki tadi itu bertolak. Jadi saya gunakan bahasa Indonesia mengartikan tsumma talaqa. Kemudian dia bertolak. Bertolak berarti pergi. Fala bitamaliya. Fala bitamaliya enggak ada bekasnya. Fala bitamaliya. Tsumma qala. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu kenali orang yang bertanya tadi?" Kultu, berkata saya, yang ngomong Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. A'lam, lebih tahu. Qala, Rasulullah berkata, fa innahu, maka sesungguhnya dia Jibril alaihi salatu wassalam. Atakum, dia mendatangi kalian. Ini luar biasa ya. Jadi para sahabat itu manusia luar biasa. Mereka sedang berkumpul. Yang kemarin bukan cuma Umar ya, bukan cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi banyak sahabat. Mereka semua melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Fa innahu Jibril ataakum wa yu'allimukum dinakum. Dia mendatangi kalian, atakum wa yu'allimukum, dan dia mengajari kalian dinakum, agama kalian. Udah nggak bisa lah kita ngalahin sahabat ya kan? Gurunya Jibril, ya, bintang tamu majelis taklimnya Jibril. Ini DKM Jumat besok undang Jibril ya. Ada Abu Jibril almarhum ya. Dulu saya pernah Jibril nganterin wahyu ke rumah saya, tapi saya nggak jadi nabi. Karena Jibril adik kelas saya, wahyu juga adik kelas saya. Kalau nggak salah wahyu itu angkatan 96, Jibril angkatan 93, saya angkatan 92. Ada teman saya di sini kakak kelas saya angkatan 90. Jibril nganterin wahyu ke rumah saya. Itu, tapi saya nggak jadi nabi. Jibrilnya angkatan 93, wahyunya angkatan 95, SMA Negeri 85 Jakarta. Kalau ini enggak, Jibrilnya datang ngajarin sahabat. Wajarlah kalau mereka yang palingnya gitu kan, itu tetap saja jadi manusia yang luar biasa. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira masih ada waktu? 5 menit.
Dua. Ya dua ya terserah lah buat apa, udah sampai rawa muslim. Dua saya mau apa juga cekat di tengah jalan. Dan lagi mudah-mudahan saya berharap nih anak-anak makin banyak ya, undanglah anak-anaknya gitu kan ya, biar makin banyak, karena anak-anak yang perlu benar dibakar semangatnya. Walaupun orang tua perlu dijaga istiqomahnya, betul, orang tua perlu dijaga istiqomahnya, karena keterlaluan kalau orang tua masih belum ingat juga, udah bau, bukan bau ketek lagi, mending lah bau ketek membawa tanah gitu kan. Tapi anak-anak perlu kita bakar semangatnya. Kalau anak-anak kita semangatnya semangat 2023 semangat 45 udah kelamaan gitu kan. Semangatnya semangat 45, insya Allah mimpi orang-orang Palestina itu akan jadi kenyataan. Walau alam soal apa enggak ya, tapi saya sih yakin itu benar. 3 orang Palestina bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah berkata, panggil Indonesia, panggil Indonesia, ada Mahdi di Indonesia, ada Mahdi di Indonesia. Ya, Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, terus sampai Muhammad bin Abdullah. Jadi memang keturunannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah. Tapi kita minimal jadi prajuritnya lah. Mudah-mudahan bisa ngebesan, gitu. Ya, susah kalau mau dia, maunya Habib juga, ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan anak-anak kita setidaknya menjadi pasukannya Al-Mahdi nanti. Nanti akan muncul 2 Al-Masih. Ya. Kisah Al-Masih dan Masihud Dajjal. Na'udzubillah, jangan sampai anak-anak kita berbaris dalam barisannya Masihud Dajjal. Semoga anak-anak kita berbaris dalam barisannya Isa Al-Masih. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf seluruh-seluruhnya. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jazaa atas pencerahannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mempelajari mempelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana kita mengamalkan atau dengan kalimat syahadat dan kalimat bersaksi kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah untuk anti galau, Ustaz, betul ya? Kalau kita yakin dengan dua kalimat syahadat itu, insya Allah kita akan bisa menghadapi dunia yang seperti ini ya. Dan juga kita diajari tentang Islam, iman, dan ihsan. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada malam hari ini, karena udah waktu masuk isya. Kita ada pertanyaan, tidak ada ya. Kita ucapkan dengan alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga silakan Pak.